Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, khususnya untuk kelas 11, yaitu Bapak akan melanjutkan materi PKN, yaitu bab kedua, yaitu mengenai tentang lanjutan, yakni mengenai tentang sistem demokrasi. Nah, demokrasi di Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, negara yang menganut paham demokrasi dalam sistem pemerintahannya memiliki landasan pokok atau gagasan dasar berupa pengakuan hakikat manusia, yaitu pada dasarnya manusia itu mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungannya antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Dari gagasan dasar tersebut terdapat dua asas pokok demokrasi, yaitu sebagai berikut. A. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Misalnya, pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan rakyat yang akan duduk di majelis atau dewan, maksudnya yaitu MPR atau DPR. Lalu yang B, pengakuan hakikat manusia. Misalnya, adanya pengakuan dan jaminan dari pemerintah untuk melindungi dan menegakkan hak asasi bersama demi kepentingan bersama. Dalam perkembangannya, demokrasi mengalami perubahan yang dipengaruhi faktor politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan yang ada di setiap negara yang menganut demokrasi. Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan demokrasi dalam sistem pemerintahannya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa penerapan demokrasi di setiap negara berbeda. Begitu juga Indonesia yang menggunakan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dijiwai oleh ideologi Pancasila. Hal tersebut dapat dilihat dari landasan pokok demokrasi Pancasila, yaitu pada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Namun, sebagaimana diketahui bahwa sila-sila dalam Pancasila saling berkaitan antara sila yang satu dengan sila yang lainnya, maka demokrasi Pancasila juga dijiwai oleh semua sila. Demokrasi Pancasila yang bersumber ajarannya adalah nilai-nilai kepribadian dan sosial budaya bangsa dan sesuai dengan asas-asas sebagai berikut. A. Persamaan. B. Keseimbangan hak dan kewajiban. C. Musyawarah. D. Mewujudkan keadilan sosial. E.
kebebasan yang bertanggung jawab. F. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Serta yang terakhir atau yang G itu cita-cita nasional. Adapun prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, yaitu di sini adalah mencakup beberapa prinsip, yaitu 1. Pembagian kekuasaan. 2. Rule of law. 3. Perlindungan hak asasi manusia. 4. Partai politik yang lebih dari 1. 5. Pemilu. 6. Pers yang bebas. Serta yang ketujuh atau yang G itu adalah keterbukaan manajemen atau istilah lainnya yang disebut dengan open management. Inti demokrasi yang dimuat dalam Pancasila dapat ditemukan dalam sila keempat. Makna yang terkandung dalam sila keempat tersebut yaitu sebagai berikut. A. Kerakyatan dalam hubungannya dengan sila keempat Pancasila berarti bahwa kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat. B. Hikmah kebijaksanaan, yaitu mempunyai arti bahwa penggunaan pikiran manusia harus selalu mempertimbangkan integritas bangsa, kepentingan rakyat, serta dilaksanakan dengan sadar, jujur, bertanggung jawab, dan didorong dengan etikat baik sesuai dengan hati nurani. C. Permusyawaratan, yakni maksudnya suatu cara khas kepribadian bangsa Indonesia dalam mencari keputusan sesuai dengan kehendak rakyat yang memegang kedaulatan sehingga akhirnya dapat mencapai suatu keputusan yang mufakat. Serta yang D, yang terakhir ini adalah perwakilan, yakni maksudnya merupakan suatu sistem atau suatu cara yang berupaya menggugah partisipasi rakyat, mengambil bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu melalui pemilihan umum untuk memilih para wakil rakyat dan pemimpin bangsa atau negara. Lalu pokok pembahasan yang berikutnya adalah yang kedua, ini adalah pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Dalam sudut pandang normatif, demokrasi merupakan suatu yang secara ideal, kehendak yang dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara. Seperti misalnya kita mengenal ungkapan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan negara kita, semua konstitusi yang pernah berlaku menganut prinsip demokrasi. Hal itu dapat dilihat, yaitu misalnya A. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu sebelum diamandemen, pasal 1 ayat 2, yang berbunyi, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. B. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu setelah diamandemen, kalau tadi sebelum diamandemen, tapi di sini adalah setelah diamandemen, sesuai dengan pasal 1 ayat 2 berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Lalu C. Dalam konstitusi
Republik Indonesia Serikat dalam arti konstitusi RIS, yaitu sesuai dengan pasal 1 ayat 10 dan 2. Dalam undang-undang atau yang D, yaitu dalam undang-undang sementara atau lebih dikenal dengan sebutan UUDS, yaitu tahun 1950, yaitu berdasarkan pasal 1 ayat 1 dan ayat 2. Dari keempat konstitusi tersebut, kita dapat melihat secara jelas bahwa secara normatif Indonesia adalah negara yang demokratis. Indonesia merdeka dari belenggu penjajahan, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam menjalankan roda pemerintahannya, Indonesia merupakan sistem demokrasi yang mengakui bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat. Pelaksanaan demokrasi sejak merdeka sampai sekarang telah mengalami beberapa kali perubahan, mulai dari Orde Lama, Orde Baru, hingga masa reformasi. Pelaksanaan daripada demokrasi tersebut yaitu sebagai berikut, yaitu maksudnya pelaksanaan demokrasi dari Orde Lama, Orde Baru, hingga ke masa Orde Reformasi itu sebagai berikut. Yang pertama atau yang A, yaitu demokrasi liberal. Yang kedua, B, demokrasi terpimpin. C, demokrasi Pancasila. Dan yang keempat atau yang D itu adalah masa demokrasi reformasi. Mungkin bisa kalian lihat pada buku paket ya kelas 11, yaitu pada halaman 32 hingga 33. Lalu pokok materi yang berikutnya yaitu adalah mengenai tentang kehidupan demokrasi di Indonesia. Dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, yaitu ada dua pokok pembahasan, yaitu yang pertama adalah pentingnya kehidupan yang demokratis. Pada hakikatnya sebagai atau sebuah negara, yaitu dapat disebut sebagai negara yang demokratis, yaitu apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki persamaan di muka hukum, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil serta memiliki kebebasan. Lalu yang kedua yaitu perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Untuk menjalankan kehidupan demokratis, kita bisa memulainya dengan cara menampilkan beberapa prinsip-prinsip sebagai berikut. Di antaranya yaitu maksudnya prinsip-prinsip di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama adalah membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku. 2. Membiasakan diri bertindak demokratis dalam segala hal. Yang ketiga, membiasakan diri menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. Yang keempat, membiasakan diri mengadakan perubahan secara damai, tidak dengan kekerasan. Yang kelima, membiasakan diri untuk memilih pemimpin-pemimpin melalui cara-cara yang demokratis. 6. Selalu menggunakan akal sehat dan hati nurani yang luhur dalam musyawarah.
7. Selalu mempertanggungjawabkan hasil keputusan musyawarah, baik kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara, bahkan secara pribadi. Yang kedelapan, yaitu menuntut hak. Itu menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Yang kesembilan, yakni menggunakan kebebasan dengan rasa tanggung jawab. Yaitu pada dasarnya demokrasi itu yaitu bebas, yaitu tetapi harus memiliki rasa tanggung jawab. Yang ke-10, mau menghormati hak orang lain dalam menyampaikan pendapat. Dan yang terakhir, yaitu yang ke-11, yaitu membiasakan diri memberikan kritik yang bersifat membangun. Nah, mungkin mengenai tayangan video yang Bapak tampilkan dalam pembelajaran jarak jauh kali ini, yaitu materi PKN, yaitu Bapak cukupkan sekian, ya. Dan jangan lupa yaitu kalian absen di kelas hingga mengerjakan kuis sehingga kalian akan mendapatkan daripada nilai harian. Maka dari itu, akhir kata selamat siang ya, karena ini waktunya PKN jam 11 ya. Selamat siang dan akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Udah cek, tinggal di videoin dulu.